Selama Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang melancarkan serangan militer berskala besar di Pasifik dan Asia Tenggara. Dari Manchuria hingga Filipina, pasukannya maju dengan cepat menghadapi tentara kolonial, perlawanan lokal, dan kekuatan Barat. Kampanye militer ini disertai dengan pendudukan berkepanjangan di wilayah yang luas, didukung oleh struktur kendali dan ideologi yang berpusat pada supremasi kekaisaran. Saat perang semakin intensif, sistem pengawasan, hukuman, dan subordinasi diberlakukan terhadap jutaan orang di bawah kekuasaan Jepang. Di tengah konflik, mulai muncul kesaksian tentang fakta yang tidak dapat dijelaskan sebagai sekadar ekses perang. Batasan antara pertempuran, administrasi, dan kekerasan langsung mulai kabur. Kemajuan teritorial disertai dengan praktik-praktik yang mengubah kehidupan warga sipil, tahanan, dan seluruh komunitas. Ini bukan operasi terisolasi atau reaksi sesaat. Mereka mengikuti pola yang berulang dengan dukungan logistik dan perlindungan institusional. Apa sebenarnya yang terjadi di daerah-daerah yang diduduki di bawah komando Kekaisaran Jepang? Pendudukan Nanking dan pembalasan besar-besaran. Pada tanggal 13 Desember 1937, pasukan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang memasuki Nanking yang saat itu merupakan ibu kota Republik Tiongkok. Penarikan pasukan pertahanan yang tergesa-gesa menyebabkan penduduk sipil tanpa perlindungan formal. Selama beberapa minggu berikutnya, para pendudukan melakukan serangkaian tindakan yang secara langsung mempengaruhi penduduk non-kombatan dan tentara yang menyerah. Kedatangan pasukan tidak diikuti oleh proses stabilisasi. Berbagai unit militer yang dikerahkan mulai beroperasi secara otonom di berbagai sektor kota. Tanpa regulasi atau komando terpusat mengenai perlakuan terhadap warga sipil, perilaku para prajurit menjadi semakin brutal. Metode ringkas diterapkan terhadap individu yang dicurigai sebagai anggota angkatan bersenjata, meskipun mereka tidak mengenakan seragam atau membawa senjata. Beberapa sumber kontemporer dan selanjutnya sepakat bahwa jumlah korban tewas mencapai puluhan ribu. Di sekitar Sungai Yangtze, ditemukan banyak titik di mana seluruh kelompok orang dijejerkan untuk dibunuh dengan tembakan senapan. Dalam kasus lain, senjata tajam atau alat peledak digunakan. Beberapa sektor Angkatan Darat mengambil foto selama operasi ini, yang memungkinkan verifikasi sebagian dari jumlah korban. Kekerasan tidak terbatas pada orang yang diidentifikasi sebagai militer. Sebagian penduduk sipil juga menjadi sasaran tindakan langsung. Rumah-rumah digeledah tanpa perintah sebelumnya. Seringkali, barang pribadi, makanan, peralatan, dan pakaian disita. Penggeledahan diikuti dengan pembakaran atau pembongkaran. Seluruh jalan menjadi tidak dapat digunakan karena api atau pembongkaran struktur. Di daerah permukiman yang jauh dari pusat kota, diamati tindakan yang berlangsung lama, berupa penangkapan sewenang-wenang, pemindahan paksa, dan eksekusi warga sipil tanpa alasan resmi. Beberapa keluarga ditahan di rumah mereka selama beberapa hari sebelum dibawa ke lahan kosong. Di batas kota, area yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara mayat diidentifikasi. Kesaksian yang kemudian dikumpulkan oleh pengamat internasional mengkonfirmasi penggunaan fasilitas sekolah, pusat medis, dan gedung administrasi sebagai tempat penahanan. Di sana para tahanan dikumpulkan tanpa klasifikasi yang jelas. Kurangnya makanan dan kondisi yang padat menyebabkan kematian karena penyebab sekunder seperti infeksi atau kolaps karena dehidrasi. Populasi wanita mengalami serangan fisik berulang kali. Di berbagai sektor kota, kelompok tentara menahan wanita muda, dewasa, dan lansia. Penahanan tidak menanggapi proses investigasi atau kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, orang-orang ini ditemukan tewas atau dengan luka serius. Beberapa laporan yang dikumpulkan oleh orang asing menunjukkan pola kekerasan berulang di berbagai lingkungan. Kehadiran warga negara Eropa yang bekerja di misi diplomatik atau keagamaan memungkinkan pembentukan zona keamanan yang dibatasi. Sejumlah besar penduduk dipindahkan ke sana. Meskipun ada peringatan, anggota tentara beberapa kali memasuki perimeter tersebut dengan alasan mencari desertir. Hal ini menyebabkan insiden yang dilaporkan ke kedutaan tanpa hasil segera.
Berbagai unit Jepang mencatat secara informal tindakan yang dilakukan. Beberapa perwira menulis laporan situasi yang menyebutkan jumlah tawanan yang dieksekusi. Dokumen-dokumen ini ditemukan bertahun-tahun kemudian dan dibandingkan dengan pernyataan saksi mata. Dalam dokumen-dokumen tersebut, tidak terlihat adanya intervensi dari komando tinggi untuk menghentikan operasi yang sedang berlangsung. Koresponden asing yang tetap berada di kota mendokumentasikan apa yang terjadi melalui kronik, gambar, dan surat yang ditujukan ke negara asal mereka. Beberapa materi ini kemudian digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh para pendudukan, sebagian dari konten tersebut berhasil keluar dari kota dan mencapai media komunikasi internasional. Total korban masih menjadi bahan diskusi akademis. Beberapa sumber memperkirakan antara 200 hingga 300 ribu orang meninggal. Angka ini mencakup kombatan yang menyerah dan warga sipil tanpa afiliasi militer. Kondisi pencatatan dan penghapusan sistematis mayat-mayat menghalangi penetapan jumlah pasti. Selama bulan-bulan berikutnya, kota tersebut mempertahankan penampilan normalitas yang dipaksakan. Kantor-kantor sementara didirikan di bawah pengawasan Jepang. Penduduk yang tersisa dipaksa untuk berkolaborasi dalam tugas-tugas pembersihan dan rekonstruksi parsial. Bangunan-bangunan yang hancur tidak dipulihkan dan beberapa lingkungan tetap tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Kota tersebut kehilangan statusnya sebagai pusat administrasi dan populasinya menurun drastis. Operasi militer di Nanking disajikan oleh juru bicara resmi sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan kendali atas Tiongkok Timur. Namun, jenis tindakan yang diambil, jumlah korban, dan tingkat kehancuran jauh melampaui standar pertempuran biasa. Tidak adanya pengadilan segera atau hukuman internal memungkinkan apa yang terjadi tetap tanpa sanksi untuk waktu yang lama. Rumah hiburan. Sejak 1932, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang mempromosikan sistem kelembagaan untuk memenuhi tuntutan seksual tentaranya melalui pembentukan stasiun yang dikenal sebagai rumah hiburan. Pusat-pusat ini beroperasi di dalam wilayah yang diduduki, dengan dukungan logistik dari unit militer dan perlindungan resmi dari berbagai cabang pemerintahan. Fasilitas-fasilitas tersebut didirikan di daerah dekat garis depan aktif dan pangkalan logistik. Pembukaannya tergantung pada keberadaan pasukan di daerah tersebut. Beberapa dioperasikan langsung oleh militer, sementara dalam kasus lain, pengelolaan didelegasikan kepada operator sipil dengan izin yang dikeluarkan oleh Korps Intenden atau polisi militer. Kontrak para administrator ini mencakup dukungan dalam transportasi, makanan, dan kontrol sanitasi. Mayoritas wanita yang terlibat tidak masuk atas kemauan sendiri. Perekrutan sering dilakukan melalui penipuan, ancaman, atau tekanan keluarga. Beberapa dibujuk melalui tawaran pekerjaan palsu, di pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga. Yang lain dijual oleh perantara yang beroperasi dengan dukungan otoritas lokal atau oleh anggota komunitas mereka sendiri. Di Korea misalnya, sistem mediasi kota digunakan untuk mendapatkan dugaan persetujuan yang sebenarnya tidak dipahami oleh para penanda tangan. Sistem ini beroperasi di berbagai wilayah, Tiongkok, Manchuria, Korea, Filipina, Indonesia, Burma, Thailand, dan wilayah lain di Asia Tenggara. Di setiap lokasi kondisinya bervariasi. Di daerah tempur, wanita dipaksa untuk bergerak bersama unit. Di daerah yang stabil, mereka tetap dikurung di fasilitas tertutup. Dalam beberapa kasus tercatat kunjungan 20 atau lebih tentara per hari per wanita. Perbedaan etnis mengkondisikan penugasan. Wanita Jepang disediakan posisi di daerah belakang atau untuk perwira, sementara wanita Korea, Tiongkok, Filipina, dan Indonesia ditugaskan ke fasilitas dengan pengawasan yang lebih sedikit. Distribusi ini mencerminkan hierarki etnis internal dalam sistem. Tarif yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan asal wanita dan pangkat tentara, dengan pemeriksaan medis berkala untuk membatasi penyebaran penyakit. Beberapa disterilkan atas perintah langsung dari operator. Yang lain menerima obat herbal paksa untuk mencegah kehamilan. Kondisi kebersihan dan makanan sangat minim. Personel wanita tidak memiliki kemungkinan untuk meninggalkan fasilitas atau kontak dengan dunia luar. Setiap upaya melarikan diri dihukum secara fisik,
dan dilaporkan kasus wanita yang dieksekusi karena tidak mematuhi perintah atau menolak layanan. Dalam kasus-kasus tertentu, perjanjian formal ditandatangani dengan keluarga asal, terutama di Korea. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki legalitas nyata karena disusun dalam bahasa Jepang teknis dan ditandatangani di bawah paksaan. Beberapa gadis muda ditangkap langsung di rumah mereka atau diculik saat bepergian dengan kereta api. Yang lain dipindahkan antar pusat di negara yang berbeda tanpa pemberitahuan sebelumnya atau kemungkinan untuk menolak. Catatan yang disimpan oleh operator dan dokumen resmi yang diselamatkan setelah perang mengkonfirmasi keberadaan ratusan stasiun yang aktif secara bersamaan. Di kota-kota seperti Shanghai, Hangzhou, atau Singapura, lebih dari 20 pusat operasi diidentifikasi dengan staf wanita yang berasal dari berbagai daerah. Laporan konsuler mendokumentasikan jumlah bulanan wanita yang ditugaskan ke setiap unit, kadang-kadang melebihi 500 per kota. Selama penarikan pasukan Jepang pada akhir konflik, banyak pusat ditutup secara mendadak. Beberapa wanita ditinggalkan di tempat, yang lain dipaksa mengikuti unit ke posisi baru. Tidak ada program repatriasi sistematis atau catatan resmi mengenai nasib mereka selanjutnya. Beberapa korban selamat berhasil kembali ke negara asal mereka dengan cara sendiri, sementara yang lain terlantar tanpa dokumen atau pengakuan hukum. Salah satu dari sedikit episode yang didokumentasikan di mana wanita Eropa diintegrasikan ke dalam sistem terjadi di Jawa pada 1944. Di kota Semarang, sekelompok gadis muda Belanda yang sebelumnya diinternir di kamp sipil dipindahkan oleh unit militer Jepang ke fasilitas yang disediakan untuk perwira. Di sana, mereka ditahan di bawah pengawasan ketat dan dikenakan kondisi yang sama persis dengan yang telah dijelaskan di pusat-pusat lain. Di antara mereka adalah John Rolfe O'Hearn, yang kesaksiannya kemudian memungkinkan rekonstruksi rinci tentang apa yang terjadi. Operasi spesifik ini menunjukkan bahwa selain eksploitasi massal di daratan Asia, sistem tersebut juga secara sporadis menggunakan wanita barat sebagai bagian dari operasinya yang terstruktur. Secara paralel, beberapa penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Jepang dan Korea mengumpulkan bukti tambahan, surat, foto, laporan medis, dan pernyataan tertulis. Meskipun dokumentasi langsung tentang proses perekrutan sebagian besar dihancurkan pada akhir perang, bukti tidak langsung dan kesaksian para korban telah memungkinkan rekonstruksi cara kerja sistem tersebut. Hingga saat ini, jumlah pasti wanita yang terlibat tidak diketahui. Perkiraan konservatif menunjukkan antara 50.000 dan 200.000. Sebagian besar meninggal selama konflik, dan banyak dari mereka yang selamat menghadapi stigmatisasi sosial, penyakit kronis, dan tidak adanya reparasi kelembagaan. Dissection tubuh hidup. Di wilayah Manchuria, selama tahun-tahun pendudukan Jepang, sebuah struktur operasional yang dikenal sebagai Unit 731 dikonsolidasikan. Di bawah arahan Jenderal Ishii Ishiro, fasilitas ini pada awalnya disajikan sebagai pusat penelitian sanitasi. Namun, sejak didirikan pada 1936, tugas utamanya adalah pengembangan dan pengujian agen biologis untuk tujuan militer. Kompleks utama terletak di pinggiran Harbin dan menempati area seluas lebih dari 6 km persegi. Fasilitas ini memiliki laboratorium, penjara, krematorium, hanggar, area budidaya bakteriologis, dan area pengujian di luar ruangan. Berbagai divisi di dalam kompleks beroperasi secara paralel. Beberapa ditujukan untuk reproduksi patogen, yang lain untuk desain metode penyebaran, dan satu sektor eksklusif untuk pengujian dengan subjek manusia. Para tahanan yang digunakan dalam pengujian secara internal dikenal sebagai maruta, istilah yang berarti gelondongan kayu. Mereka sebagian besar berasal dari populasi pedesaan Tiongkok, meskipun ada juga korban Rusia, Mongolia, dan Korea. Penangkapan dilakukan tanpa tuduhan resmi atau catatan hukum. Setelah masuk ke kompleks, para tahanan kehilangan semua hubungan dengan dunia luar. Di laboratorium, infeksi terkontrol dipraktikkan dengan berbagai jenis bakteri. Kolera, pes, disentri, demam tifoid, antraks, dan tuberkulosis, di antara lainnya. Para tahanan diinokulasi melalui suntikan, konsumsi paksa, atau paparan lingkungan.
Selanjutnya, para teknisi memantau perkembangan infeksi, respons fisiologis, dan waktu hingga kematian. Dalam prosedur lain, para korban menjalani amputasi tanpa anestesi untuk mempelajari pembekuan darah, shock hipovolemik, dan toleransi tubuh terhadap trauma. Uji coba pembekuan dilakukan di mana para tahanan terpapar suhu di bawah 0, membuat mereka tidak bergerak hingga kulit dan jaringan mengkristal. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam air hangat untuk mempelajari proses pemulihan atau perkembangan nekrosis. Setiap langkah didokumentasikan dengan tepat. Catatan fotografi diambil, organ internal digambar setelah otopsi, dan data diarsipkan dengan tingkat detail yang setara dengan penelitian klinis. Setelah pengujian selesai, tubuh-tubuh itu dikremasi atau dikubur di kuburan di dalam kompleks. Dalam beberapa kasus, otopsi direkam dalam video untuk tujuan analisis selanjutnya. Diperkirakan antara 3.000 hingga 12.000 orang meninggal di laboratorium Ping Phan. Angka ini hanya mencakup tahanan dari kompleks pusat. Fasilitas satelit Anda, Lingkou dan Dairen juga melakukan kegiatan serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Pada tahun 1945, selama penarikan pasukan menghadapi kemajuan Soviet, ratusan tahanan dieksekusi untuk mencegah mereka jatuh ke tangan asing. Selain uji klinis, uji coba lapangan dilakukan di desa-desa Tiongkok. Melalui pemboman udara atau pelepasan serangga yang terkontrol, bakteri disebarkan untuk mengevaluasi dampak epidemiologis. Dalam beberapa kasus, wabah yang disebabkan menyebar selama berminggu-minggu dan menyebabkan ratusan kematian. Unit-unit yang bertanggung jawab atas misi-misi ini mengumpulkan laporan harian tentang penyebaran gejala dan tingkat kematian. Kepemimpinan unit berada di bawah Ishii hingga 1942 ketika ia digantikan oleh Jenderal Kitano Masaji. Keduanya secara pribadi mengawasi sebagian besar pengujian yang menentukan. Tim ilmiah termasuk dokter militer, teknisi mikrobiologi, farmakolog, dan mahasiswa kedokteran yang direkrut dari Universitas Jepang. Banyak dari mereka menerima pelatihan di dalam kompleks itu sendiri. Selama interogasi setelah konflik, para pejabat Amerika mengakui telah bernegosiasi dengan beberapa peneliti dari Unit 731. Sebagai imbalan atas kekebalan hukum, para ilmuwan Jepang membagikan hasil eksperimen mereka kepada pemerintah Amerika Serikat. Informasi ini dipindahkan ke laboratorium militer, tempat penerapannya dalam pengembangan persenjataan biologis dianalisis. Dalam persidangan yang diadakan di kota Khabarovsk, Soviet, beberapa anggota unit bersaksi di bawah tahanan. Kesaksian mereka menggambarkan dengan tepat teknik yang digunakan, tujuan program, dan perintah yang diterima. Otoritas Jepang tidak pernah secara resmi mengakui tindakan ini sebagai bagian dari kebijakan resmi mereka. Di Jepang, selama beberapa dekade, masalah ini dihilangkan dari buku pelajaran sekolah dan literatur publik. Keberadaan Unit 731 selama bertahun-tahun merupakan masalah yang tidak diketahui di luar kalangan akademis. Baru pada tahun 70-an artikel dan buku khusus pertama mulai diterbitkan. Hari ini, sisa-sisa kompleks Ping Phan berfungsi sebagai museum peringatan dan beberapa catatan medis masih disimpan dalam arsip dengan akses terbatas. Kontaminasi tak terlihat di tanah pendudukan. Pada tahun-tahun terakhir perang di Asia, unit-unit ilmiah tentara Jepang menerapkan strategi yang menggabungkan penelitian medis dan operasi tempur, penggunaan agen biologis di wilayah yang diduduki. Tindakan ini terutama ditujukan terhadap wilayah utara dan tengah Tiongkok, di mana berbagai mekanisme penyebaran patogen diuji tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penduduk sipil. Salah satu taktik yang digunakan adalah pelepasan serangga yang terinfeksi melalui udara. Pada bulan Oktober 1940, pesawat modifikasi dari Unit 731 menjatuhkan dari ketinggian rendah campuran biji-bijian yang terkontaminasi dengan kutu pembawa pes bubo di atas Ningbo di Provinsi Zhejiang. Dalam hitungan minggu, lebih dari 500 kematian tercatat dan wabah terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya meskipun daerah tersebut tidak memiliki riwayat penyakit tersebut. Eksperimen tidak terbatas pada satu jenis kuman saja. Para spesialis dari Ping Phan bekerja dengan kolera, tifus, antraks, disentri, tularemia, dan demam kuning di antara lainnya.
di Changde, pada 1941, lebih dari 30 kg kutu terinfeksi dijatuhkan, menyebabkan epidemi yang mempengaruhi ribuan orang. Operasi serupa diulang di distrik Nongan, di Provinsi Jilin, di mana agen lapangan menyebarkan patogen di sumur, sawah, dan jalan, menyebabkan evakuasi paksa lebih dari 4.000 keluarga setelah penyebaran pes. Beberapa teknik termasuk manipulasi benda sehari-hari. Pena yang diresapi antraks, batang yang terkontaminasi basil pes, dan tongkat yang diisi tifus didistribusikan. Bahan-bahan ini ditinggalkan di jalur pedesaan dengan maksud agar diambil oleh petani setempat yang memfasilitasi penularan massal. Dalam kesempatan lain, bakteri dimasukkan ke dalam sumber air, seperti laguna atau penampungan rumah tangga, untuk menyebarkan penyakit secara diam-diam. Operasi lapangan digabungkan dengan penghancuran yang disengaja. Lebih dari 1 kali setelah wabah epidemi yang diinduksi dikonfirmasi, unit Jepang membakar seluruh desa dengan alasan tindakan penahanan. Praktik ini adalah bagian dari kebijakan yang meluas, menciptakan zona tak berpenghuni melalui teror biologis, menggunakan penyakit sebagai alasan untuk menghilangkan kantong-kantong perlawanan dan menghapus bukti. Dampaknya tidak selalu terbatas pada populasi sasaran. Dalam beberapa kasus, tentara Jepang sendiri terpengaruh oleh agen biologis yang digunakan. Dalam operasi yang didokumentasikan, setidaknya 1.700 tentara kekaisaran terjangkit penyakit karena kontak tidak sengaja dengan kuman yang dilepaskan. Meskipun demikian, para penanggung jawab unit melanjutkan pengujian, mengevaluasi berbagai cara penularan udara, darat, dan air. Korban operasi ini tidak dicatat secara resmi. Karena bukan tindakan bersenjata langsung, tidak ada rantai pelaporan formal. Dampaknya tersembunyi di antara perpindahan massal, kelaparan, dan disorganisasi yang disebabkan oleh pendudukan. Beberapa dokter Tiongkok dan misionaris asing mulai mengidentifikasi pola anomali dalam penyebaran penyakit tertentu, tetapi laporan mereka diabaikan selama perang sebagai propaganda. Setelah konflik, para peneliti menemukan dokumentasi fragmentaris yang mengkonfirmasi keberadaan program serangan bakteriologis. Secara keseluruhan diperkirakan setidaknya 500.000 orang meninggal karena epidemi yang diinduksi oleh pengujian ini, meskipun beberapa sumber menaikkan angka menjadi lebih dari 600.000. Mayoritas korban tidak pernah diidentifikasi berdasarkan nama. Mereka dianggap sebagai kerugian sampingan dari pengujian yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas metode perang non-konvensional. Rencana untuk memperluas strategi ini ke frontline juga ada. Pada tahun 1945, Operasi Cherry Blossoms at Night mempertimbangkan untuk menjatuhkan bom dengan kutu menular di kota San Diego, Amerika Serikat. Penyerahan Jepang mencegah pelaksanaannya. Namun, fakta sederhana bahwa serangan semacam itu telah direncanakan mengungkapkan dimensi program tersebut. Bulan-bulan terakhir, konflik melihat penghancuran bukti secara sistematis. Di Pingfan, para peneliti membunuh tahanan yang tersisa, membakar dokumen, melepaskan hewan yang terinfeksi, dan merobohkan bangunan-bangunan penting. Kurangnya catatan terperinci, ditambah dengan minat Amerika Serikat untuk menggunakan sebagian data yang dikumpulkan oleh unit-unit ini, memungkinkan banyak pemimpin mereka lolos dari penuntutan. Pembersihan di bawah bendera matahari terbit. Pada tanggal 15 Februari 1942, Singapura menyerah kepada Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Kota yang dianggap sebagai pangkalan strategis Imperium Britania di Asia Tenggara itu jatuh di bawah kendali Jenderal Tomoyuki Yamashita. Pendudukan militer tidak hanya berujung pada pengambilalihan instalasi atau reorganisasi administratif. Selama minggu-minggu berikutnya dimulailah proses pembersihan terarah, yang kemudian dikenal sebagai Operasi Sokching. Tindakan ini berupa pembersihan sistematis terhadap penduduk keturunan Tionghoa yang diidentifikasi oleh otoritas Jepang sebagai elemen musuh. Tidak ada proses hukum formal. Para tertuduh ditangkap oleh tentara atau polisi militer dan dipindahkan ke pusat klasifikasi. Di tempat-tempat tersebut, mereka diinterogasi sebentar dan, berdasarkan pekerjaan, usia, atau dugaan keterlibatan dengan aktivitas anti-Jepang, mereka ditandai untuk dieksekusi.
Penangkapan massal dimulai beberapa hari setelah penyerahan. Otoritas Jepang memanggil semua pria Tionghoa berusia antara 18 dan 50 tahun untuk melapor ke titik-titik yang ditentukan seperti sekolah, lapangan olahraga, dan gedung-gedung publik. Di tempat-tempat tersebut mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok, diamati, dan diadili dengan cepat oleh personel militer. Mereka yang dianggap mencurigakan dibawa dengan truk ke daerah terpencil untuk dieliminasi. Eksekusi dilakukan di berbagai titik di pulau itu. Pantai-pantai Punggol, Changi, dan Sentosa digunakan sebagai lokasi utama. Para pria dijejerkan dan ditembak beramai-ramai. Mayat-mayat dikuburkan di lubang terbuka atau dibuang ke laut. Di beberapa daerah, jenazah tetap terpapar selama berhari-hari karena banyaknya korban dan kurangnya sumber daya untuk pembuangan. Jumlah pasti orang yang terbunuh dalam operasi Sukching masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa laporan awal yang disusun oleh perwakilan kolonial setelah perang memperkirakan antara 5.000 hingga 50.000 korban. Pemerintah Jepang di sisi lain hanya mengakui sebagian kecil dari angka tersebut. Namun demikian, berbagai sumber sepakat bahwa ini adalah salah satu pembantaian terbesar di teater Asia Tenggara, sebanding dalam jangkauan dengan episode lain seperti penindasan di Manila atau operasi di Jawa. Komando operasi berada di bawah Divisi ke-25 Tentara Jepang. Pasukan tersebut mencakup unit-unit khusus dalam penumpasan pemberontakan dan polisi militer yang sebelumnya dilatih dalam kampanye penindasan di daratan Tiongkok. Pengalaman sebelumnya memungkinkan mereka untuk menerapkan metode seleksi cepat, eksekusi massal, dan penghapusan bukti. Tugas itu dilaksanakan dengan presisi logistik, tanpa meninggalkan catatan resmi yang mendokumentasikan perintah spesifik, meskipun banyak kesaksian dan laporan selanjutnya mengkonfirmasi partisipasi langsung Komando Tinggi dalam perencanaan dan pengawasan operasi. Secara paralel dengan pemusnahan fisik, langkah-langkah kontrol komunitas diberlakukan. Rezim militer baru mewajibkan pendaftaran semua penduduk dalam asosiasi lingkungan yang disebut Tonarigumi, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan. Norma perilaku yang ketat dan hukuman kolektif atas pelanggaran apapun diberlakukan. Ini mengkonsolidasikan pesan awal Sukching. Setiap perbedaan pendapat yang nyata atau yang dirasakan akan dihukum dengan sanksi maksimal. Beberapa tahun setelah perang, otoritas Inggris mengorganisir penyelidikan atas kejadian tersebut. Beberapa perwira Jepang diadili di pengadilan sekutu, meskipun sebagian besar penanggung jawab langsung tidak menghadapi proses hukum. Kurangnya dokumentasi dan penghancuran arsip berkontribusi membatasi ruang lingkup hukuman. Bahkan beberapa dekade kemudian, operasi Sukching tetap menjadi salah satu peristiwa paling sensitif dalam ingatan sejarah Singapura. Tidak adanya reparasi langsung dan pengakuan resmi yang terbatas dari pemerintah Jepang telah mempersulit rekonsiliasi. Meskipun demikian, pembantaian tersebut terus didokumentasikan dalam studi sejarah sebagai contoh penggunaan pendudukan militer sebagai alat penindasan sistematis. Jalur kereta api Siam Burma, kerja paksa dan kematian massal. Pada tahun 1943, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang memulai pembangunan jalur kereta api antara Thailand dan Burma. Projek ini, yang dikenal sebagai Jalur Kereta Api Siam Burma, bertujuan untuk mengamankan jalur logistik langsung untuk memasok garis depan mereka di Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur ini bergantung pada kerja paksa yang sebagian besar diambil dari tawanan perang dan warga sipil Asia yang direkrut tanpa kompensasi atau jaminan hukum. Salah satu yang tertangkap adalah Eric Lomax, seorang letnan Inggris yang dipindahkan dari Singapura ke Banpong. Di sana, bersama dengan tawanan lain, ia ditugaskan ke regu yang bertanggung jawab untuk memasang rel dan menyiapkan lahan dalam kondisi cuaca ekstrim. Perpindahan dilakukan dalam gerbong tanpa ventilasi. Setelah tiba, para tawanan diorganisir menjadi kelompok kerja tanpa jaminan istirahat di bawah pengawasan ketat oleh tentara bersenjata.
Daerah yang dilewati jalur kereta api didominasi oleh hutan lebat, medan tidak rata, dan hujan yang terus-menerus. Mesin sangat minim atau tidak ada sama sekali. Tugas penggalian, penebangan, pengangkutan batu, dan pemasangan bantalan sepenuhnya dilakukan oleh para pekerja. Setiap hari, rel baja sepanjang lebih dari 7 meter dan berbobot berat diangkut tanpa bantuan teknis. Kombinasi kelelahan, kekurangan gizi, dan penyakit tropis mengubah pekerjaan menjadi ancaman konstan bagi kelangsungan hidup. Di beberapa sektor, alat-alat yang digunakan diimprovisasi. Mereka menggunakan sekup berkarat, tali anyaman tangan, dan wadah kayu untuk memindahkan tanah. Para pekerja menggali parit dalam tanpa perlindungan terhadap longsor atau jatuh. Setiap jeda akan dihukum. Laju kemajuan dipertahankan dengan teriakan, pukulan dan ancaman. Setiap keterlambatan dalam pekerjaan dikaitkan dengan sabotase atau kurangnya disiplin. Sebagai hukuman, beberapa orang dipaksa berdiri selama berjam-jam di bawah sinar matahari atau berlutut di atas kerikil. Di kem-kem dekat Nong Pladuk, kondisi makanan nyaris tidak mencukupi. Mereka menerima nasi yang dicampur air dan porsi ikan busuk yang sporadis. Penyakit usus, malaria, dan disentri adalah hal yang umum. Tanpa akses ke obat-obatan, infeksi kulit menyebar tanpa terkendali. Meskipun demikian, tentara Jepang menuntut kepatuhan yang tepat terhadap jadwal dan target kerja harian. Angka kematian sangat tinggi di kalangan pekerja Asia yang didatangkan dari daerah pedesaan. Berbeda dengan tawanan perang, warga sipil ini tidak terdaftar atau dilindungi oleh konvensi apapun. Diperkirakan lebih dari 80.000 orang meninggal selama pembangunan. Sebaliknya, dari 60.000 tentara sekutu yang dipaksa berpartisipasi, sekitar 12.000 meninggal karena kondisi proyek. Pada suatu kesempatan, Lomax mengamati sebuah pemandangan dari jalan dekat kamp. Ratusan pria setengah telanjang memindahkan tanah dari satu ujung ke ujung lain dari sebuah lereng gunung. Tanah dimuat ke dalam keranjang bambu yang dipegang oleh 2 orang. Kurangnya mesin berarti setiap meter yang dibangun setara dengan kombinasi rasa sakit fisik dan kelelahan mental. Beberapa jatuh kelelahan dan tidak bangkit lagi. Mayat-mayat segera dibawa pergi tanpa upacara atau catatan yang terlihat. Setiap upaya organisasi internal dianggap sebagai pembangkangan. Lomax dan yang lainnya mencoba membangun penerima radio improvisasi untuk menerima berita dari luar. Tindakan itu ketahuan. Sebagai pembalasan, ia diinterogasi selama berjam-jam, mengalami simulasi mati lemas dengan selang, dan dipaksa untuk tetap berada di sel yang tidak ada cahaya selama berhari-hari berturut-turut. Meskipun tidak mengungkapkan data yang relevan, hukumannya berlanjut selama berminggu-minggu. Akhir partisipasinya dalam proyek itu datang dengan pemindahan. Tetapi banyak dari rekan-rekannya terus bekerja di jalur kereta api hingga hari penyerahan Jepang. Beberapa dipindahkan ke kem-kem lain di daratan Jepang, di mana mereka juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan industri. Hanya sedikit yang kembali dalam kondisi kesehatan yang dapat diterima. Mayoritas kembali ke negara mereka dengan dampak fisik dan psikologis yang tidak dapat diubah. Jalur kereta api diselesaikan dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun. Jalur ini membentang lebih dari 400 km melintasi daerah pegunungan dan hutan yang sulit dijangkau. Setelah perang, jalur tersebut sebagian dibongkar. Hari ini, fragmen-fragmennya tetap ada sebagai saksi bisu dari salah satu karya infrastruktur terbesar yang dibangun dengan kerja paksa pada abad ke-20. Tawanan yang dikorbankan di Chichijima. Pada bulan Februari 1945, selama kampanye Pasifik, beberapa penerbang Amerika ditembak jatuh di atas pulau Chichijima. Pulau ini, yang terletak di utara Iwo Jima, menjadi markas Angkatan Laut Jepang dengan relevansi strategis untuk komunikasi militer. Pilot yang ditangkap dipindahkan oleh patroli infanteri dan diserahkan kepada perwira tinggi, termasuk Jenderal Yoshio Tachibana dan Mayor Matoba. Satu persatu para penerbang diinterogasi.
Beberapa mencoba berkomunikasi dalam bahasa Jepang dasar. Yang lain ditempatkan di stasiun radio dengan harapan dapat digunakan sebagai penerjemah. Dalam semua kasus, hasilnya sama. Eksekusi tanpa proses, atas perintah langsung dari komandan militer yang hadir di pulau itu. Eksekusi dilakukan dengan partisipasi aktif prajurit muda di bawah pengawasan perwira senior. Para tawanan diikat ke tiang atau dibawa ke kawah kosong, tempat upacara singkat dilakukan sebelum kematian mereka. Tombak bambu dan bayonet digunakan sebagai pengganti senjata api. Tindakan itu disajikan sebagai ujian keberanian bagi prajurit baru yang didorong untuk berpartisipasi secara bergiliran. Setelah jatuh, tubuh tidak dikuburkan secara konvensional. Dalam banyak kasus, organ diekstraksi oleh personel medis pangkalan. Kesaksian dicatat yang menunjukkan pemindahan hati untuk konsumsi selanjutnya oleh perwira dalam pertemuan pribadi yang diselenggarakan sehubungan dengan eksekusi ini. Kisah Floyd Hall menggambarkan prosedur tersebut. Penerbang itu tetap hidup selama beberapa hari, berinteraksi dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas detasemen radio. Dia diberi makan, menerima rokok, dan berbicara dengan beberapa tentara yang mencoba mengajarinya kata-kata dalam bahasa Jepang. Ketika ditentukan bahwa dia tidak lagi berguna, Komandan Yoshi memerintahkan eksekusinya. Seorang bawahan menolak untuk melakukannya karena alasan moral, tetapi segera diganti. Hall dibawa ke kawah dan dipenggal. Setelah itu, seorang dokter mengeluarkan hatinya atas perintah langsung dari perwira yang bertugas. Kasus serupa lainnya adalah Warren Earl Vaughan. Eksekusinya disaksikan oleh lebih dari 100 orang. Dia diizinkan untuk berlutut dan menyesuaikan lehernya sendiri untuk mempermudah pemotongan. Dia dipenggal oleh seorang perwira kendo. Pengambilan organ internal terjadi segera. Keesokan harinya, beberapa peserta mengkonfirmasi bahwa itu telah disajikan dalam pertemuan pribadi dengan Sake. Dalam setiap tindakan ini, keputusan akhir berada di tangan komando. Bawahan melaksanakan perintah tanpa membahas legalitas atau legitimasinya. Pembenaran yang diberikan kemudian merujuk pada alasan moral pertempuran, kebutuhan logistik, atau ketidakmungkinan menahan tawanan selama kemungkinan pendaratan musuh. Namun, beberapa peserta mengakui bahwa mereka masih memiliki makanan dan ruang, dan bahwa eksekusi adalah tindakan yang disengaja dan bukan reaksi terhadap kelaparan atau kekacauan. Dalam kasus penerbang Jimmy Dai, nasibnya diputuskan di dalam markas komunikasi. Dia dipindahkan dari tempat penahanannya ke stasiun radio, di mana seorang dokter militer menerima perintah untuk mengeluarkan hatinya setelah kematiannya. Eksekusi dilakukan di daerah hutan dekat gedung utama. Seperti dalam kasus-kasus lain, prajurit diizinkan untuk mengamati tindakan tersebut sebagai pelajaran perilaku militer dalam situasi ekstrim. Pada akhir perang, penyelidikan Angkatan Darat Amerika Serikat mengumpulkan kesaksian dari prajurit Jepang sendiri yang berpartisipasi dalam kejadian tersebut. Beberapa perwira pada awalnya menyangkal keterlibatan mereka, tetapi bukti kesaksian dan material memungkinkan rekonstruksi keadaan. Eksekusi bukanlah tindakan yang terisolasi atau dimotivasi oleh keputusasaan. Mereka menanggapi logika internal disiplin yang diberlakukan oleh komando tinggi setempat. Sisa-sisa korban disembunyikan. Beberapa dibakar, yang lain dikubur di tempat tanpa tanda. Bertahun-tahun kemudian, penyelidikan forensik menemukan fragmen tulang, barang-barang pribadi, dan peralatan yang digunakan dalam prosedur tersebut. Tubuh-tubuh itu digali, dibakar lagi, dan dipindahkan ke pemakaman militer di Pasifik Tengah. Tidak ada penerbang yang dapat diidentifikasi secara individual. Para penanggung jawab langsung diadili di Pulau Guam. 14 perwira, prajurit, dan dokter menghadapi dakwaan kategori B. Beberapa mengakui fakta, yang lain mencoba membenarkan diri. Secara keseluruhan, 8 orang dihukum mati dan dieksekusi. Sisanya menerima hukuman penjara. Tuduhan kanibalisme dihilangkan dari persidangan formal karena kurangnya preseden hukum dan diganti dengan dakwaan menolak memberikan penguburan yang terhormat kepada yang meninggal. Jalur tak kembali di Luzon.
Pada tanggal 9 April 1942, pasukan gabungan Amerika Serikat dan Filipina yang kelelahan setelah berbulan-bulan bertempur tanpa bala bantuan atau pasukan, menyerah kepada pasukan Jepang yang maju di Semenanjung Bataan. Apa yang seharusnya menjadi pemindahan tawanan yang terkontrol berubah menjadi salah satu operasi paling mematikan dalam perang di Pasifik. Sekitar 70,000 tentara yang menyerah dipaksa menempuh jarak lebih dari 100 km di bawah suhu ekstrim, tanpa air, makanan, atau bantuan medis. Perjalanan yang berakhir di San Fernando diawasi oleh prajurit biasa dengan perintah ketat untuk menghukum setiap keterlambatan dengan kekerasan langsung. Selama perjalanan, para tahanan yang tersandung atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan dieksekusi secara ringkas. Orang sakit tidak diizinkan untuk berteduh atau beristirahat. Mereka yang mencoba minum dari genangan air atau kanal dipukuli. Tercatat episode di mana seluruh kelompok dipaksa berdiri selama berjam-jam di bawah sinar matahari tanpa menerima instruksi apapun. Di pinggir jalan, mayat-mayat menumpuk, beberapa tidak dipindahkan selama berhari-hari. Menurut catatan selanjutnya, setidaknya 10.000 orang meninggal selama perjalanan. Setibanya di pusat penahanan, para tawanan didistribusikan ke kem-kem seperti Camp O'Donnell, yang fasilitasnya tidak siap untuk menampung volume sebanyak itu. Kondisi tersebut termasuk kepadatan ekstrim, tidak adanya jamban yang memadai dan jatah makanan yang minim. Penyakit menyebar dengan cepat, disentri, malaria dan demam tifoid menyebabkan ribuan kematian tambahan dalam beberapa minggu pertama. Dokter tidak diizinkan mengakses peralatan dasar. Otoritas Jepang membenarkan pengabaian tersebut dengan alasan bahwa tanggung jawab atas situasi tersebut berada pada tawanan karena telah menyerah tanpa perlawanan terakhir. Jenderal Masaharu Homma yang memimpin pasukan invasi menyangkal mengetahui kondisi sebenarnya dari pemindahan tersebut. Namun, kesaksian perwira bawahan, laporan militer yang disadap, dan foto-foto yang ditemukan setelah pembebasan membantah versi tersebut. Dokumen-dokumen yang ditemukan di kantor-kantor yang ditinggalkan menunjukkan perencanaan logistik yang memperkirakan jumlah tawanan yang jauh lebih kecil, yang menunjukkan bahwa tidak ada struktur yang siap untuk menangani volume manusia sebanyak itu. Bertahun-tahun kemudian, dalam persidangan yang diadakan di Manila, seluruh perjalanan direkonstruksi berdasarkan laporan para penyintas. Dirinci bagaimana beberapa orang dipaksa menggali kuburan mereka sendiri sebelum dieksekusi. Yang lain dipukuli dengan popor senapan hingga tidak sadarkan diri. Ada kesaksian tentang tentara Jepang yang menggunakan bayonet untuk memaksa mereka yang tertinggal untuk maju. Sekelompok tawanan yang dipindahkan dalam gerbong tertutup selama fase akhir perjalanan mengalami pingsan massal karena kekurangan oksigen. Dampak Mars Bataan meluas melampaui Semenanjung. Dalam beberapa minggu berikutnya, pasukan kekaisaran menduduki Manila, membentuk rezim kendali absolut atas penduduk sipil. Selama serangan terakhir untuk mengusir Jepang, pada 1945, kuburan massal ditemukan di berbagai sektor kota. Penyelidikan menentukan bahwa ribuan warga sipil Filipina dibunuh oleh unit tentara Jepang yang menerima perintah untuk tidak meninggalkan saksi sebelum mundur. Di rumah sakit, sekolah, dan biara ditemukan mayat terikat, terbakar, atau dengan tanda-tanda eksekusi singkat. Beberapa bangunan digunakan sebagai pusat penahanan sementara sebelum pembantaian. Dalam kasus lain, para korban dipilih oleh kelompok tentara dan dibawa ke halaman dalam untuk dihabisi. Angka resmi melebihi 100.000 kematian hanya di wilayah metropolitan Manila selama pertempuran terakhir. Di antara daerah yang paling terkena dampak termasuk Intramuros, di mana unit Jepang yang bertahan menolak menyerah bahkan ketika komandan memerintahkan evakuasi. Di sektor itu terjadi pembunuhan massal, termasuk seluruh keluarga yang terkunci di dalam gedung yang kemudian dibakar. Dalam beberapa kasus, dinamit digunakan untuk menyebabkan keruntuhan dan melenyapkan mereka yang berlindung di ruang bawah tanah. Otoritas Amerika Serikat mengategorikan temuan tersebut sebagai tindakan pemusnahan yang disengaja, tidak terkait dengan operasi militer defensif. Perintah perlawanan mutlak yang dikenal sebagai pertahanan terakhir ditandatangani oleh Laksamana Sanji Iwabuchi.
Penolakannya untuk mengevakuasi Manila, meskipun kota itu telah kehilangan nilai strategis, ditafsirkan oleh atasannya sebagai upaya untuk mengembalikan kehormatan militer. Konsekuensi langsungnya adalah perpanjangan pertempuran perkotaan dan peningkatan besar korban sipil. Iwabuchi sendiri ditemukan tewas di posisi bawah tanah beberapa minggu kemudian, setelah pertempuran panjang melawan pasukan Amerika Serikat yang mencoba merebut istana legislatif. Dalam evaluasi selanjutnya, pendudukan Filipina menunjukkan bahwa Angkatan Darat Kekaisaran menerapkan strategi hukuman kolektif, eksekusi sewenang-wenang, dan penggunaan penduduk secara sistematis sebagai perisai manusia. Para korban tidak terbatas pada tentara yang ditangkap, tetapi juga termasuk orang sakit, wanita, anak-anak, dan pekerja non-kombatan. Kebrutalan tidak terjadi secara kacau, tetapi melalui keputusan hierarkis dan didukung oleh struktur komando formal. Kota hancur dari dalam. Selama bulan Februari 1945, kota Manila menjadi saksi salah satu pembantaian perkotaan terbesar dalam konflik di Pasifik. Alih-alih mengizinkan penarikan diri yang teratur, pasukan Jepang yang bercokol di ibu kota Filipina menerima instruksi untuk bertahan sampai orang terakhir. Apa yang terjadi selanjutnya adalah penghancuran yang disengaja, disertai dengan serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Perintah yang disampaikan oleh komando Jepang jelas. Siapapun yang tidak diidentifikasi sebagai bagian dari tentara Jepang, warga sipilnya, atau unit-unit bantuannya harus dilenyapkan. Metode yang digunakan harus menghemat amunisi dan usaha. Disarankan untuk mengumpulkan penduduk di rumah-rumah yang telah dipilih sebelumnya untuk dibakar. Dalam kasus lain, mereka didesak untuk langsung dilemparkan ke sungai. Saat pasukan Amerika Serikat maju, tentara Jepang mengeksekusi penduduk secara membabi buta. Di gereja Santo Domingo, dinding-dinding digunakan untuk menyembunyikan eksekusi puluhan orang. Di klub Jerman, lebih dari 40 warga sipil, termasuk diplomat dan pekerja kemanusiaan, dihabisi dalam hitungan jam. Di kampus Universitas de La Salle, para biarawan dan penghuni dibunuh dengan senjata tajam. Beberapa dijejerkan di dinding kelas, yang lain ditemukan dengan tanda-tanda telah ditikam berulang kali. Di Intramuros, ruang-ruang Fort Santiago menjadi tempat pemusnahan. Para korban dikurung dan dibakar hidup-hidup. Saat tentara Amerika Serikat masuk, mereka menemukan sisa-sisa hangus di ruangan-ruangan tanpa jalan keluar. Tangan mayat-mayat itu terikat. Beberapa mayat ditemukan bertumpuk, membentuk tumpukan hingga 4 lapis. Dinding-dinding ruangan menghitam karena api. Kejahatan tidak terbatas pada tempat tertutup. Di jalan-jalan didirikan pos-pos darurat di mana warga sipil dipilih dan dieksekusi oleh kelompok-kelompok. Di stasiun pengisian bahan bakar Shell, puluhan orang dibunuh dan mayat mereka ditumpuk di belakang gedung. Hal yang sama terjadi di halaman Tabacalera, di mana ditemukan puluhan mayat, termasuk anak-anak kecil. Kekerasan menyebar di seluruh sektor. Di Malate, tentara Jepang menggunakan dalih keamanan untuk mengumpulkan penduduk dan memindahkan mereka ke sekolah St. Paul's, di mana mereka diyakinkan bahwa mereka akan dilindungi. Setelah berkumpul, penduduk dikurung. Ledakan dimulai beberapa jam kemudian. Mereka yang mencoba melarikan diri ditembak mati. Para penyintas menceritakan bahwa tidak ada tembakan awal yang terdengar, melainkan teriakan diikuti oleh keheningan yang tiba-tiba. Rumah-rumah pengusaha Filipina terkemuka diubah menjadi tempat pemusnahan. Di kediaman Carlos Perez Rubio, lebih dari 20 orang dieksekusi. Di kediaman bankir Pedro Campos, hampir 100 orang. Mereka yang selamat dari tembakan awal dihabisi dengan senjata tajam. Beberapa mayat menunjukkan tanda-tanda telah dimutilasi dengan benda-benda improvisasi. Keluarga diserang secara keseluruhan tanpa memandang usia atau kondisi fisik. Di tengah keruntuhan kota, rumah sakit juga tidak dihormati. Rumah Sakit Umum Filipina dihantam tembakan artileri saat para dokter berusaha merawat yang terluka. Di luar, tentara Jepang mengeksekusi siapapun yang mendekat mencari perlindungan. Di dalam gedung terjadi pertempuran jarak dekat dengan pasien terjebak di antara dua front. Beberapa pasien terkena pecahan peluru di tempat tidur mereka. Yang lain menghilang setelah dibawa oleh tentara Jepang yang menyusuri koridor bersenjatakan pisau dan senapan.
Kehancuran juga mencapai rumah warga negara asing. Di rumah pengusaha Spanyol Bartolomé Pons, semua penghuni dibunuh. Seorang bayi ditemukan dengan luka bayonet. Seorang wanita hamil ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan ekstrem. Barang-barang pribadi telah dijarah. Paspor ditemukan berserakan di lantai. Beberapa mayat diikat, yang lain dipenggal. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Motifnya jelas, memusnahkan tanpa meninggalkan saksi. Saat unit Amerika Serikat maju, tentara juga bertindak sebagai penyelidik. Mereka mengumpulkan kesaksian, mendokumentasikan tempat kejadian, dan membantu beberapa orang yang selamat. Di sebuah rumah di Paco, seorang wanita dan putrinya ditemukan dengan banyak luka tusuk. Keduanya dibawa ke rumah sakit terdekat. Pasukan menemukan keluarga lain bersembunyi di antara puing-puing, masih hidup, tetapi terluka parah. Di akhir pertempuran, hasilnya sangat menghancurkan. Lebih dari 100.000 warga sipil Filipina tewas, sebagian besar karena tindakan langsung Jepang. Jalan-jalan tertutup puing-puing, halaman-halaman berubah menjadi kuburan massal dadakan. Dalam beberapa kasus, mayat-mayat dibuang ke sungai. Yang lain dibakar di halaman rumah dengan bahan bakar improvisasi. Hanya sedikit yang menerima penguburan yang layak. Keruntuhan aparatus sipil membuat segala jenis pencatatan atau ritual pemakaman tidak mungkin dilakukan. Dibungkam di kam-kam Jepang. Antara 1942 dan 1945, ribuan tawanan perang yang ditangkap oleh Jepang dipindahkan ke kamp-kamp yang tersebar di seluruh kepulauan dan wilayah jajahannya. Meskipun secara resmi mereka diakui sebagai kombatan yang menyerah, perlakuan terhadap mereka tidak menghormati konvensi internasional manapun. Di pusat-pusat seperti Omori, Fukuoka, atau Ofuna, kehidupan sehari-hari berubah menjadi rangkaian penghinaan, hukuman fisik, dan kelalaian medis yang disengaja. Di kamp Omori yang terletak di Teluk Tokyo, para tawanan menerima jatah makanan yang minim. Pasokan makanan dirancang untuk membuat mereka dalam kondisi lemah terus-menerus. Pemukulan sering terjadi, terutama ketika para tahanan tidak memahami perintah yang diteriakkan dalam bahasa Jepang. Banyak yang dipaksa berdiri selama berjam-jam di bawah sinar matahari, dan yang lain berulang kali menggali parit, hanya untuk mengisinya kembali beberapa menit kemudian. Ini bukan pekerjaan yang berguna, melainkan kelelahan yang direncanakan. Ofuna, pusat yang disediakan untuk interogasi, memiliki aturan yang lebih ketat. Di sana, para tawanan tidak diizinkan berbicara satu sama lain atau dengan penjaga. Mereka hidup terisolasi di sel-sel individu. Sesi hukuman dilakukan setiap minggu. Setiap pelanggar dipaksa untuk berpegangan pada pagar kayu sambil dipukuli dengan tongkat tebal di kaki dan punggung. Beberapa kehilangan kesadaran setelah pukulan pertama. Yang lain dipaksa untuk merangkak kembali ke sel mereka, tidak dapat berjalan. Di Fukuoka, para tahanan dipaksa bekerja di tambang batu bara. Hari kerja dimulai sebelum fajar dan berlanjut hingga larut malam. Ventilasi di terowongan sangat sedikit dan kecelakaan sering terjadi. Cedera tidak diobati. Tawanan yang pingsan dipindahkan ke sudut barak, di mana tanpa bantuan medis mereka menunggu akhir mereka. Di musim dingin, suhu turun di bawah 0 dan seragam nyaris tidak memberikan perlindungan. Penyakit usus sering terjadi, disentri, skorbut, dan beri-beri menyebar dengan cepat di antara asrama yang penuh sesak. Pasokan air tidak teratur dan kadang-kadang terkontaminasi. Beberapa tahanan digunakan sebagai subjek uji medis. Darah mereka diambil, mereka diberi suntikan tanpa penjelasan, dan reaksi mereka dicatat selama berhari-hari. Yang paling sakit tidak menerima pengobatan, dan tubuh mereka disimpan sampai tanah memungkinkan penggalian kuburan. Beberapa kesaksian bertepatan dalam menunjukkan bahwa penjaga menganggap tawanan tidak layak dihormati karena telah menyerah. Dalam budaya militer Jepang pada masa itu, tindakan menyerah dipandang sebagai aib yang lebih besar daripada kematian. Persepsi itu diproyeksikan dalam perlakuan sehari-hari. Setiap permintaan ditafsirkan sebagai insolensi dan kesalahan disiplin sekecil apapun dihukum dengan keras. Tidak ada sistem banding. Para tahanan tidak tahu apakah mereka akan dibebaskan, dipindahkan, atau dieksekusi.
Mereka hidup dalam ketidakpastian, menjalani rutinitas yang menggabungkan kerja fisik ekstrem dengan hukuman yang tidak dapat diprediksi. Terkadang, kedatangan seorang perwira baru yang berkuasa berarti dimulainya kembali kekerasan dengan intensitas yang lebih besar dengan alasan untuk membangun kembali ketertiban. Di beberapa kamp, eksekusi bersifat selektif. Tawanan yang menunjukkan gejala parah atau dianggap tidak layak bekerja, menghilang tanpa penjelasan, yang lain dipaksa menyaksikan hukuman kolektif. Lebih dari satu kali, para penyintas melaporkan bahwa mereka dijejerkan bersama rekan-rekan yang dipukuli hingga pingsan, dengan satu-satunya tujuan untuk menanamkan rasa takut. Setelah penyerahan Jepang, kondisi kamp-kamp ini terungkap berkat kesaksian yang dikumpulkan oleh misi penyelamat. Banyak penyintas kehilangan nyawa tak lama setelah dibebaskan karena infeksi lanjutan, kekurangan gizi ekstrem, atau dampak internal yang tidak diobati. Kondisi beberapa pusat begitu parah sehingga para penyelamat menggambarkannya sebagai tidak layak bahkan untuk hewan. Meskipun besarnya apa yang terjadi, hanya sebagian dari mereka yang bertanggung jawab menghadapi tuntutan dalam pengadilan pasca perang. Kurangnya catatan tertulis, penghancuran dokumen, dan kebijakan penyembunyian menyulitkan identifikasi individu yang melakukan atau mengizinkan pelanggaran ini. Setelah perang berakhir, beberapa komandan Angkatan Darat Jepang diinterogasi atau diadili oleh pihak sekutu. Namun banyak tindakan yang diceritakan di wilayah pendudukan tidak menjadi subjek pengadilan rinci. Kondisi politik pasca perang membatasi kemampuan untuk menetapkan tanggung jawab individu atau kelembagaan dalam skala besar. Di berbagai negara, apa yang terjadi tetap tidak menjadi perdebatan publik selama bertahun-tahun, meskipun ada catatan yang tersedia. Cara kendali militer dilakukan, sifat praktik-praktik tertentu yang berulang, dan tidak adanya batasan operasional mencerminkan pola-pola yang melampaui keputusan-keputusan terpisah. Struktur yang digunakan, metode yang diterapkan, dan frekuensi penggunaannya menunjukkan adanya sistem fungsional di daerah pendudukan. Melalui kesaksian yang terpelihara dan analisis operasi konkret, dimungkinkan untuk memahami bagaimana sebuah kampanye perang berubah menjadi ruang kekerasan yang berkelanjutan tanpa mekanisme penahanan atau tinjauan internal yang efektif. Apa yang terjadi bukanlah kecelakaan atau improvisasi. Itu menanggapi logika yang terstruktur dari dalam.